warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Zainuddin Syaikhul Hasan Hasan, yang saya hormati juga guru saya Prof. Habib Husin, guru saya ini beliau Prof. Zen, dan salam kenal semua yang hadir pada bincang santai pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu saya kenalkan diri saya. Saya PhD saya itu di bidang pengurusan dan dasar pendidikan dari University Malaya. Insya Allah saya konvo tahun 2012. Kemudian saya ambil PhD lagi bidang pendidikan matematik di UPSI. Saya konvo 2012. Insya Allah demikian. Dan sekarang saya berkhidmat di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Insya Allah Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama tersebut diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga anggota Muhammadiyah dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah itu berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan yang insya Allah menjadikan masyarakat lebih maju, lebih terdidik, dan insya Allah hampir sama dengan OSEN tadi, yang saya lihat ada 4 aspek, yang salah satunya bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Ini insya Allah relatif sama. Kemudian menampilkan ajaran Islam yang tidak hanya sekedar bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis. Kemudian apa yang dilakukan dan dikerjakan memberikan manfaat bagi semua. Ini yang insya Allah dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, saudara, Muhammadiyah itu didirikan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 September 1912 Masehi, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini insya Allah Muhammadiyah didirikan lebih awal, lebih dulu sebelum Indonesia merdeka. Nah, saudara, bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan di awal-awal berdirinya Muhammadiyah ini, Pak Insya Allah Kiai Haji Ahmad Dahlan sering melakukan pengajian subuh, sehingga selepas sholat subuh ada pengajian yang insya Allah diawali yang ketika itu adalah bagaimana santri-santrinya bisa memahami surat Al-Ma'un, terutama ayat 1, 2, 3, dan 7, terutama itu. Yang pertama insya Allah kita juga paham semua, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian ayat yang kedua, nah, padzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghadapi anak yatim. Dan yang ketiga, yang tidak memberikan, tidak memotivasi, tidak mendorong, memberikan bantuan, memberikan makan pada orang miskin. Dan yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan kepada yang lainnya. Nah, ketika pembelajaran surat Al-Ma'un ini, kemudian santrinya ditanya, apakah sudah paham surat Al-Ma'un? Sudah. Tetapi besoknya diulang lagi, besoknya diulang lagi. Nah, ketika seperti itu, santrinya menjadi tanda tanya. Wahai Kiai, saya sudah paham apa itu surat Al-Ma'un. Apa yang belum kami lakukan? Paham iya, tapi apakah sudah melaksanakan? Sudah. Saya gunakan ketika saya sholat. Belum. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Ma'un ini tidak hanya dipahami, tidak hanya dikerjakan untuk sholat, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, langkah awal waktu itu santri-santrinya diminta untuk di sekitar tempatnya Haji Ahmad Dahlan mencari orang-orang yang membutuhkan, kemudian dibantulah mereka. Ini filosofi awal ketika berdirinya Muhammadiyah yang diilhami juga oleh hadis ini. Mana amal yang paling dicintai Allah? Yang dilakukan secara kontinu, berterusan meskipun sedikit. Sehingga santri-santrinya diminta untuk mengimplementasikan apa yang dipelajarinya dengan memberikan makan, menyantuni yatim, dan sebagainya. Dan lakukan amal itu sekedar kalian sanggup melakukannya. Tidak berlebihan tapi tetap dilakukan. Inilah yang mengawali Muhammadiyah ketika awal-awal berdirinya. Sehingga pondasi yang telah ditancapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana ketika kita berislam ini, memahami Islam, kemudian mengamalkannya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang diawali dari pengajian itu. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan, pada perkembangannya Muhammadiyah menjadi organisasi yang besar, yang insya Allah sampai hari ini jumlah anggotanya lebih kurang 50 juta untuk seluruh Indonesia. Nah, Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat yang disebut Ketua Umum, yang insya Allah untuk tahun ini diketahui oleh Bapak Profesor Dr. Haizar Nasir. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang seharusnya bahwa pemilihan ketua umum itu setiap 5 tahun. Tapi karena pandemi COVID, insya Allah akan ditunda pada tahun 2021 akhir. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, sehingga kita melaksanakan aktivitas kita di dalam berdakwah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, kemudian dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu, maka di seluruh Indonesia itu ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa, dan ada luar negeri. Maka di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah ada namanya pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dari 33 provinsi, insya Allah masing-masing provinsi mempunyai pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian di masing-masing provinsi ada distrik atau kabupaten, maka masing-masing ada pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada 461 pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian di bawah distrik ada kecamatan, maka namanya pimpinan cabang Muhammadiyah. Ada 4.850 pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian di desa-desa itu ada namanya pimpinan ranting Muhammadiyah. Ada 13.690. Kemudian di luar negeri ada namanya PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah luar negeri. Ini orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, kemudian dia membentuk pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, ada di 23 negara. Nah, ini pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Untuk mengimplementasikan dakwah yang ada di Muhammadiyah, maka di Muhammadiyah itu ada namanya yang membantu pimpinan persyarikatan. Ada namanya majelis-majelis. Ada majelis tabji, majelis tablik, pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kader, pelayanan sosial, dan seterusnya. Ada 13 pimpinan persyarikatan. Karena di ada 13 pimpinan. Jadi ada ketua umum, ada pimpinan. Nah, sebagaimana di OSM tadi ada 4 garap, tetapi di Muhammadiyah, insya Allah ada 13 garapan, ada 13 aktiviti yang dilakukan. Nah, Bapak-bapak sudah saya insya Allah juga salah satu anggota di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kami membantu pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengurus pendidikan dasar menengah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ada lembaga. Ada 8 lembaga, itu lembaga pengembangan cabang dan seterusnya. Jadi selain majelis ada lembaga-lembaga.
ada lembaga zakat infak dan sedekah dan seterusnya. Nah, yang insya Allah ketika ada, misalkan saja ada bencana seperti akhir-akhir ini yang ada di Indonesia, maka salah satu lembaga namanya Lazisnu, lembaga zakat infak Muhammadiyah, yang memberikan bantuan kepada mereka. Jadi segala aspek kehidupan insya Allah diupayakan memberikan manfaat bagi umat ini. Selain itu, ada organisasi otonom. Jadi ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini di tingkat sekolah menengah, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di perguruan tinggi, Hizbul Waton, itu semacam pandu, ya. Kemudian ada Tapak Suci. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita yang berkhidmat di Muhammadiyah itu tidak ada gaji. Jadi mulai pimpinan pusat Muhammadiyah sampai pimpinan ranting lembaga otonom itu tidak ada gaji. Karena mereka berkhidmat untuk membantu umat. Tetapi sebagian besar dan mayoritas dan hampir semua mereka yang berkhidmat itu dia bekerja di salah satunya di amal usaha Muhammadiyah atau unit usaha. Jadi Muhammadiyah itu dalam pergerakannya, di dalam aktivitinya dibiayai dari mana? Dari amal usaha Muhammadiyah. Jadi unit usaha Muhammadiyah yang disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Seperti sekolah, perguruan tinggi, hospital, bank, unit usaha. Nah, masing-masing itu memberikan sumbangan, memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah. Misalkan saja di tingkat sekolah, ada istilahnya uang iuran siswa, uang iuran guru, yang itu diserahkan ke Muhammadiyah untuk membiayai dakwah. Kemudian di perguruan tinggi juga demikian, di hospital juga, di bank juga demikian. Jadi ketika kita berdakwah, dari mana uangnya? Uangnya adalah dari amal usaha dimiliki oleh Muhammadiyah. Ada sumbangan dari luar, tapi tidak banyak. Yang banyak adalah dari dalam sendiri. Nah, kenapa Muhammadiyah bisa tetap ada dan bisa berjaya? Sebab unit usaha yang dimiliki, Pak Insya Allah sudah lebih dari cukup untuk menggerakkan untuk dakwah yang ada di Indonesia ini. Nah, ini jumlah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Tadika ada 3.370 di seluruh Indonesia. Sekolah rendah ada 2.901. Kemudian sekolah menengah pertama ada 1.761. Sekolah menengah atas ada 941. Pondok pesantren ada 67. Perguruan tinggi 167. Hospital ada 47. Poliklinik ada 217. Ini poliklinik itu hospital tapi peringkatnya kecil. Jadi di Indonesia ada namanya poliklinik, ada hospital. Kemudian ada klinik bersalin 82, ada bank perkreditan rakyat 26, ada Baitul Tambil Muhammadiyah, ada koperasi syariah, ada minimart, ada panti asuhan, panti jompo, dan seterusnya. Nah, melihat amal usaha ini, sesungguhnya Muhammadiyah telah berusaha membantu negara ini, membantu bangsa Indonesia bagaimana agar semua masyarakat, pendidikan dapat ditingkatkan, kesehatan dapat diupayakan, ekonomi dapat ditingkatkan. Jadi tidak mesti harus lewat negara, sebab Indonesia mungkin beda dengan Malaysia. Indonesia sangat luas, kalau tidak ada organisasi seperti Muhammadiyah, maka negara ini juga agak sedikit kerepotan. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk membantu negara Indonesia bagaimana agar bangkit, termasuk seperti masa COVID ini. Sudah ratusan miliar yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk membantu masyarakat, untuk membantu menyelesaikan COVID-19 ini. Nah, kalau dihitung bahwa semua amal usaha tadi atas nama milik Muhammadiyah, sehingga kalau asetnya dinilai, insya Allah kalau dalam rupiah itu ya 320 triliun. Sehingga memang insya Allah Muhammadiyah itu kaya, tetapi sesungguhnya itu dimiliki oleh Muhammadiyah, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Makanya beberapa waktu yang lalu, ketika pemerintah Indonesia
menggabungkan 3 bank syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Nasional Indonesia Syariah menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Muhammadiyah agak sedikit usul kepada pemerintah. Apakah Bank Syariah Indonesia tadi nantinya masih bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Kalau tidak, maka Muhammadiyah akan menarik seluruh dananya dan akan diberikan kepada bank-bank syariah kecil yang membantu masyarakat agar dia bisa hidup lebih baik. Ini yang dilakukan Muhammadiyah, sehingga pemerintah pun memperhatikan usul saran Muhammadiyah berkenaan dengan bagaimana memperkasakan bangsa ini. Nah, ini beberapa perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini Universitas Ahmad Dahlan ada di Yogyakarta. Insya Allah studinya juga relatif banyak, ya lebih kurang 30.000 ya. Kemudian ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berdekatan dengan Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ini Universitas Muhammadiyah Surakarta. Insya Allah beberapa tuan pernah datang ke sini mungkin. Ini Universitas Muhammadiyah Malang, di mana saya mengabdi ada di sini. Kemudian ini contoh hospital Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, contoh ini sekolah menengah Muhammadiyah 7 Gondang Legi yang ada di Jawa Timur. Ini peringkat sekolah menengah, tapi insya Allah ini juga termasuk sekolah yang bagus, yang baik, karena memang studennya dari seluruh Indonesia dan juga ada pondoknya, ada pondok pesantrennya. Nah, bagaimana cara Muhammadiyah memperoleh dana sebesar itu? Ketika Muhammadiyah itu membangun amal usaha, dari mana? Itu adalah dari para anggota, iuran para anggota. Sehingga ketika membangun sekolah seperti ini, maka semua elemen digerakkan untuk membantu. Contohnya ini, kami sedang membangun sekolah menengah pertama. Saya berada di Kabupaten Malang dan saya sebagai pimpinan Majelis Pendidikan Dasar Menengah di Kabupaten Malang sedang membangun gedung boarding school yang insya Allah biayanya lebih kurang 10 miliar rupiah. Dari mana dananya? Ini adalah dari iuran para anggota, iuran ahli Muhammadiyah untuk pembinaan sekolah. Jadi tidak dari bantuan mana-mana, tapi masing-masing memberikan iuran. Pak insya Allah, teman-teman di Muhammadiyah itu selalu ingat dan mengamalkan yang insya Allah kita hafal betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa Allahu yudhi'u liman yasha' wa Allahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna fisabilillah ma yunfiquna ma'akum bala'ata lahum ajrun inda rabbihim dan alayhi yahsanun. Nah, kita insya Allah warga Muhammadiyah ini selalu para guru, para dosen dalam setiap bulannya mesti akan menginfakkan 2,5% dari pendapatannya. Itu yang rutin. Jadi semua guru, semua staf, semua karyawan di amal usaha Muhammadiyah 2,5% akan diinfakkan untuk Muhammadiyah. Itu yang rutin. Yang tidak rutin seperti membangun ini, Pak Insya Allah juga selalu memberikan sebagian dari yang dimilikinya untuk insya Allah kita yakini bahwa ketika kita bersedekah Allah akan memberikan 700 kali lipat, dan itu diyakini dan tidak hanya diyakini, Pak insya Allah diimplementasikan oleh seluruh warga Muhammadiyah. Dan yang paling utama kita ingat hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kita adalah yang berikan manfaat bagi yang lainnya. Makanya Muhammadiyah selalu berusaha bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi umat, bagi bangsa, sehingga bangsa ini menjadi lebih baik. Pak insya Allah ketika itu terjadi, maka Pak insya Allah batatun thayyibatun warabun ghafur insya Allah akan terwujud. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan pengenalan terhadap Muhammadiyah. Tapi insya Allah yang lebih utama lagi, mudah-mudahan nanti saudara bisa hadir ketika Muktamar Muhammadiyah di Surakarta tahun 2021 akhir, sehingga kita dapat saling silaturahim dan berkenalan dengan saudara-saudara Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pak insya Allah di Malaysia itu juga ada
seperti Muhammadiyah namanya Anida. Saya pernah datang itu. Nah, di Malaysia ada namanya Anida. Mungkin itu saudara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ketika kita insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik dalam bincang-bincang pagi ini. Jadi apa yang lakukan hari ini insya Allah menjadikan kita lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tuan Zainuddin.